Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dokter konsulen di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang aniaya peserta pendidikan dokter spesialis. KPU Kabupaten Oku Timur telah melelang logistik bekas pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024 lalu. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan gerakan Indonesia Menanam di 14 provinsi. Kita ke informasi selanjutnya. KPU Kabupaten Oku Timur telah melelang logistik bekas pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024 lalu. Banyak barang dilelang sebesar 90 ton. Uang hasil lelang akan disetorkan ke kas negara. Karung-karung berisikan karton ini diangkat masuk ke truk untuk diangkut ke tempat gudang pemenang lelang. Ya, seluruh bekas logistik pemilu legislatif dan pilpres tahun 2024 lalu telah dilelang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Logistik yang dilelang terdiri dari surat suara pileg dan pilpres, kotak bilik suara, serta kotak suara. Total keseluruhan eks-logistik pileg dan pilpres yang dilelang berjumlah 90 ton. Pada lelang kali ini harganya ditawarkan KPU Oku Timur yaitu sebesar Rp500 per kilogram. Dengan demikian total jumlah eks-logistik yang harus dibayar oleh pihak pemenang lelang sebesar Rp89.523.000. Pelelangan telah digelar di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Palembang beberapa waktu lalu. Untuk proses pelelangan surat suara dan eks logistik pemilu kemarin, Pilpres, itu sudah kita laksanakan pelelangan. Prosesnya kita laksanakan di KPKNL Palembang sebagai tempat pelaksanaan lelangnya. Kita hanya menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk proses pelelangan tersebut. KPU Oku Timur menargetkan pembongkaran logistik ini rampung dalam 3 bulan ke depan. Sementara uang hasil lelang akan disetorkan oleh pihak pemenang lelang pada kas negara. Dirwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan gerakan Indonesia Menanam. Program Gerina yang diluncurkan Presiden Prabowo digelar secara serentak di 14 provinsi. Prabowo berharap program ini menumbuhkan semangat menanam tanaman pangan yang dilakukan oleh masyarakat. Gerakan Indonesia Menanam atau Gerina diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada kunjungannya Rabu lalu di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin. Gerina ternyata digagas oleh Ustadz Adi Hidayat. Program ini menjadi langkah strategis menuju kemandirian pangan karena melibatkan berbagai unsur seperti ulama, swasta, teknokrat, dan beberapa ahli di bidangnya. Prabowo berharap melalui gerakan Gerina ini menjadi awal terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Lewat program ini akan muncul semangat menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan akan terus dilakukan masyarakat. Dalam 10 tahun 35 juta tambahan. Kalau kita tidak inovatif, kita tidak pakai teknologi, kita tidak punya keberanian untuk mulai ya, bikin lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan kecamatan, sampai lumbung pangan desa. Tadi Menko Pangan mengatakan kalau tiap keluarga punya 5 pot cabai, udah nggak mahal lagi Pak. Harga cabai tidak akan pernah mahal. Gubernur Sumatera Selatan menargetkan 1 juta hektar untuk luas tanam yang akan datang. Dengan adanya gerakan ini memotivasi Pemprov Sumatera Selatan masuk dalam 3 besar sebagai pemasok lumbung pangan di Nusantara. Insya Allah Sumatera Selatan tidak hanya menjadi
daerah atau provinsi yang swasembada pangan tapi menunjang pangan secara nasional. Pak, tadi ada penanaman sawah, sawah rawa gimana tadi, Pak? Ya, jadi selama ini lahan yang tidak produktif dioptimalisasi menjadi produktif. Dan ini di Sumatera Selatan kita harapkan secara bertahap ini akan tercapai 1 juta pengembangan lagi. Tak hanya di Banyuasin, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bersama unsur Forkopimda Ogan Komering Ulu Timur juga melaksanakan gerakan Indonesia Menanam di Desa Pracak, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Rabu siang. Program ini diawali dengan melakukan aksi tanam padi mundur atau tandur di atas lahan sawah seluas 1 hektar. Kegiatan ini dilakukan di atas lahan sawah milik Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mensejahterakan para petani. Dengan menanam padi ini, kita semua dapat barokah. Amin. Ya, Pak, tujuan sendiri Pak untuk dalam kegiatannya Pak? Tujuannya Pak? Ya, demi menggiatkan dan meningkatkan produksi pangan yang ada di Kabupaten Ogan Timur, terkhusus padi. Artinya kita harus lebih bersemangat lagi dengan programnya Bapak Presiden. Sangat besar sekali, apalagi dengan tadi target Pak Bupati untuk pencapaian 1 juta ton ya Pak ya, gitu 1 juta ton GKP. Dan alhamdulillah juga kami keliling untuk pupuk juga sudah diterima dengan baik Pak Bupati oleh petani, dan petani langsung merasakan karena langsung turun pupuk tersebut. Di Ogan Ilir, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Mereka mendatangi lahan pertanian di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan pada Rabu siang. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo melakukan teknik penanaman padi secara modern di atas lahan rawa seluas 105.000 hektar. Presiden Prabowo melakukan penanaman padi dengan menggunakan teknologi drone pertanian. Dengan menggunakan teknologi ini, penebaran benih padi di lahan seluas 25 hektar dapat dilakukan dalam 1 hari. Sedangkan dengan cara manual, penyebaran benih dapat memakan waktu 25 hari untuk 1 hektar lahan. Insya Allah produksinya kita target 7,5 juta ton. Kalau menjadi beras itu 3,5 sampai 4 juta ton, di mana kebutuhan per bulan hanya 2,5 juta ton. Khusus untuk Pak Sumatera Selatan ini, tahun lalu produksinya 2,9 juta ton. Tahun ini insya Allah berani memasang target, mudah-mudahan bisa tercapai, itu 3,7 juta ton. Program Gerina yang diluncurkan Presiden Prabowo digelar secara serentak di 12 provinsi dan 10 kabupaten di tanah air. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oku Timur. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.